Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman semuanya. Nah, pada video kali ini kita akan belajar cara menghosting website dari Codemeter 4 ya. Nah, di sini saya sudah menyediakan satu buah file Codemeternya. Project yang saya buat dari CI4 yang ini ya. Nah, ini kebetulan saat saya jalankan. Nah, ini dia. Jadi saat kita akses langsung, dia kan munculnya seperti ini, file-file ini ya. Jadi kita mau akses Codemeter 4 ini di public ya, ke public. Nah, jadi mungkin ada teman-teman yang belum tahu cara hostingnya ya. Nah, jadi di sini ini saya memakai versi terbaru CI4-nya 4.0.3 ya. Nah, sekarang kita hosting. Di sini saya menghosting websitenya di 000 web host ya. Nah, karena di sini ada penyedia hosting gratis. Nah, oke. Langsung aja kita hosting. Nah, teman-teman bisa daftar dulu bagi yang belum punya akun. Daftar aja ya di sini. Kebetulan saya udah punya akun, jadi saya langsung login aja. Oke, langsung login. Nah, kemudian di halaman web saya ini, nah ini kan saya udah buat ya. Nah, cara membuat ini itu teman-teman mungkin ada yang udah kosong ya, yang masih kosong. Nah, di sini ya, buat situs baru ya, buat situs baru. Nah, ini kebetulan saya udah apa ya, nanti buat situs baru, nanti password nama websitenya itu teman-teman sesuaikan ya. Jadi password dan websitenya itu yang hanya bisa dipakai yang tidak tersedia. Nah, kebetulan ini saya sudah pakai nama websitenya webdemo.web.webhostapps.com. Nah, oke, kita langsung. Nah, kalau udah teman-teman buat di sini, nah kemudian kelola website ya, website yang ada di sini dikelola. Nah, maka akan muncul halaman ini, halaman halaman web demonya ya, halaman web demonya, halaman adminnya ya. Nah, kemudian ambil ini tool ya, tool. Nah, kemudian atur alamat website, file manager ada di sini menunya. Nah, jadi untuk mengupload, nah teman-teman pilih file manager ya. Jadi kita upload dulu filenya. Saya buat tab baru. Nah, klik, oke, saya arahkan ke sini. Nah, kemudian oh ya, sebelum diupload, jadi pastikan dulu teman-teman setting ya, apanya, di sini ya, di file manager. Bukan sekarang. Oke, kita cek dulu. Kita atur dulu versi PHP-nya. Nah, di sini ya, ubah versi PHP ya. Nah, mungkin saya rekomendasikan versi PHP terbaru aja ya. Nah, karena untuk Codemeter 4 ini kita bisa memakai versi 72 minimal ke atas ya. Nah, saya pakai 74 aja. Oke, kemudian ini saya matikan lagi. Bagi menggunakan FileZilla bisa gunakan ini ya. Nah, jadi saya upload langsung aja. Oke, saya ulangi lagi, klik ini. Nah, upload file ya. Upload file. Nah, kita akan diarahkan ke FTP filenya ya, ke FTP redirects. File manager. Oke, kita tunggu dulu. Kayaknya saya harus, oke, saya ulangi lagi. Oke, saya ulangi lagi. Biasanya ini kan bisa langsung ya. Biasanya ini bisa kita langsung akses file manajernya. Kebetulan ini saya coba dulu ini. Oke, login. Oh, nggak bisa. Berarti saya harus pakai ini. Oke, nyala. Oke, saya ulangi lagi.
Oke, buah file, loginnya. Nah, oke, ini ya. Jadi yang tadi harus teman-teman aktifkan ya. Nah, jadi di sini kan ada dua file. Oke, saya ulangi lagi. Ini wajib teman-teman aktifkan ya, dinyalakan supaya kita bisa akses di browser langsung file manager FTP-nya. Jadi biasanya kan kita pakai ini ya, pakai FileZilla. Nah, jadi di sini saya nggak pakai FileZilla karena terlalu ribet ya, lama menguploadnya. Nah, jadi kalau pakai FileZilla gunakan ini aja ya. Nah, untuk mengakses dari FileZilla. Nah, ini saya klik lagi file manager, upload file, kita langsung aja upload file. Manager upload file. Oke. Nah, jadi ini kan biasanya kalau kita pakai CI3 itu untuk menginstal websitenya project kita yang dari CI3 itu kan langsung semuanya ke dalam public HTML, ke dalam folder public HTML. Nah, tetapi kalau kita menggunakan CI4, nah kita pisah-pisah ya untuk menghostingnya. Yang pertama, HT access ini hapus dulu ya, bawaannya kita hapus. Oke, nah di dalam folder public HTML kita upload semua folder di dalam public ini ya. Nah, jadi semuanya ya, semuanya saya drag and drop aja. Oke, upload di sini. Oke, kemudian upload. Kita tunggu uploadnya sampai selesai ya. Nah, jadi ini kan namanya public HTML, udah jelas kan? Nah, ini public, berarti kita upload yang public ini aja dalam folder public ini. Oke, kita tunggu dulu sampai selesai uploadnya. Kita tunggu dulu. Oke, memang jadi lama waktu uploadnya itu tergantung speed internetnya, kemudian tergantung dari banyak filenya. Semakin banyak filenya uploadnya, maka semakin lama waktu yang dibutuhkan. Oke, nggak lama. Biasanya sih ini cepat ya, karena speed koneksi internet saya itu cuma 24 speed uploadnya. Oke, nah kalau udah selesai kita upload di public HTML. Nah, langkah selanjutnya kita backkan lagi ya ke directory awalnya. Nah, jadi sisanya seperti app, sistem, wearable, dan semua file ini kecuali database ini. Nah, semuanya kecuali ini ya, kita upload ke sini, ke dalam ini ya. Jadi di luar folder public HTML ini. Oke, kita coba, mana dia? Kita coba upload. Saya drag and drop aja. Nah, oke, kemudian upload. Oke, jadi ini memang nggak lama ya, karena filenya mungkin banyak. Ada banyak file di sini dan oke. Nah, sambil menunggu ya. Jadi ini kita tunggu dulu sampai selesai ya uploadnya. Dan apalagi ya, oke, udah itu aja. Nah, jadi di sini kita backkan lagi. Jadi halaman website kita itu ini ya, halaman website kita yang saya buat tadi. Saya backkan dulu. Nah, ini ya. Nah, ini kita akses nanti. Oke. Nah, ini dia. Jadi sekarang itu belum bisa kita akses karena belum selesai ya. Karena bukan hanya sekedar kita upload semua filenya,
tetapi kita juga harus lakukan konfigurasi. Jadi sebelum kita konfigurasi harus kita selesaikan dulu upload semua file ini ya. Jadi kita tunggu aja dulu. Kita tunggu sampai selesai. Nah, oke ya. Nah, jadi kalau udah selesai diupload semuanya. Nah, ini kan udah selesai saya upload ya. Nah, ini saat kita akses website kita, saat teman-teman langsung akses, nah akan ada error ya. Kenapa? Karena database-nya belum kita buat ya, dan juga belum kita konfigurasi. Oke, sekarang langkah berikutnya kita ke database manager. Ke database manager. Kita tunggu dulu. Oke, kita tunggu sampai bentar, saya ulangi lagi. Oke. Nah, kita ke database manager ya. Nah, kemudian teman-teman buat database baru. Nah, di sini namanya saya buat aja dbci4. Kemudian username-nya buat aja root ya. Nah, kemudian passwordnya bisa nggak show password ya. Nah, passwordnya itu teman-teman harus gabung ya, huruf kecil 1 2 3 4 5 6 7 8 random. Nah, ini saya mau buat passwordnya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 0 ya. Kemudian tanda straight, kemudian A besar, kemudian B C. Nah, ini ya. Jadi harus gabung karakter, huruf besar, huruf kecil, dan angka. Oke, jadi ini semuanya harus teman-teman ingat ya, password ini terutama. Oke, buat. Oke, nah kalau udah berhasil dibuat, kita tunggu proses pembuatannya ya. Nah, kita tunggu. Nanti saya akan mengupload ini ya, database-nya. Ini apa ini? Saya hapus dulu. Ini ya, database-nya. Nah, siap-siap kita konfigurasi di sini ya, di apps, seperti biasa, apps, kemudian config, kemudian database, oke, edit ya, edit. Oke, nah kita edit mulai dari hostname ya, hostname. Oke, mana tadi dia kelolanya, kita selesaikan dulu. Nah kalau udah jadi ini hostname itu udah localhost, udah sama. Kemudian username, nah username kita ambil nih userdb, kita paste di sini. Nah kemudian nama databasenya ini ya, nama databasenya. Nah ini nama database. Kemudian password itu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 strip A besar B C ya. Oke, nah ini aja. Kemudian ya satu lagi yang perlu teman-teman konfigurasi yaitu ini ya, strict on ini di true kan, true ya, true teman-teman, true kan. Oke, itu aja, save dan close. Nah, konfigurasi udah, cuma database-nya kan belum kita upload ya. Sekarang kita upload database ke Lola phpMyAdmin. Oke, nih saat kita refresh, nah ini masih error ya. Nah, masih error karena database-nya belum ada ya. Tabelnya belum ada, hanya sebatas database saja. Oke. Nah, ini database kita. Kemudian kita import, silahkan diimport. Kemudian choose file. Kemudian, nah pilih ini. Nah, kirim ya, kirim.
Oke, upload database berhasil ya. Nah, kalau udah berhasil, teman-teman, langkah berikutnya yang perlu teman-teman konfigurasi yaitu ini ya, apps-nya. Apps, edit, kemudian ini halaman website kita, ini di Kopas. Kemudian, nah ganti ininya. Nah, base URL, kita atur base URL, paste. Oke, save dan close. Oke, database udah, apps udah, dah itu aja ya. Oke, coba kita refresh website kita. Dan hasilnya seperti ini. Hasilnya seperti ini ya. Oke, ini masalah jaringan agak lelet sedikit. Oke, saya refresh lagi. Oke, ini database. Coba kita cek dulu. Oke, ini ya. Nah, ini website kita. Oke, nah udah ya. Jadi seperti itu ya caranya teman-teman untuk mengupload. Aduh, jaringannya di kantor. Kita coba cek satu-satu halamannya. Ini app udah, auto load. Oke, udah juga. App database udah juga ya. Nah, ini ya. Nah, ini tabelnya dari database. Nah, ini pemetaannya, halaman pemetaannya. Oke. Dan ternyata upload atau hosting website kita di 000 web host apps itu berhasil ya, teman-teman. Oke, ini saya coba akses halaman utamanya. Oke, agak lelet ya. Jadi seperti itu ya, teman-teman, cara mengupload website CodeNeter 4 dengan CodeNeter 4. Nah, jadi nanti teman-teman sesuaikan aja di mana hostingannya ya. Jadi nanti untuk mengupload ini itu terpisah ya. Public ini masukkan ke dalam public HTML atau ke dalam HT aksesnya. Yang ini ya, itu tergantung web hostingnya. Kemudian yang ini itu di luarnya ya. Oke, mungkin sampai di sini dulu ya teman-teman cara hosting web. Nah, dan terima kasih. Nanti link untuk daftar ini saya taruh di deskripsi video di bawah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.